kecil. Boleh jadi kaya di dunia, tapi sebentar. Boleh nikmat, sebentar. Punya jabatan, sebentar. Semua mau habis. Apapun kekuasaan, keturunan, kebahagiaan, harta, bisnis, usaha, semua itu boleh anda dapat, tapi sebentar. Yang harus menjadi nilai bagi kita akhirat. Akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hidup di akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih lama. Tidak ada sebentar kalau akhirat, selama-lamanya. Sekarang saya bertanya, mau hidup di dunia senang sebentar, tapi di akhirat susah selama-lamanya? Boleh? Boleh tidak? Senang dunia, senang, sehat, afiat, semua bagus, rumah bagus, kereta bagus, istri cantik, anak banyak, harta di mana-mana, usaha, bisnis, haji, umrah setiap tahun, alhamdulillah diberikan banyak kemudahan. Senang sebentar, tapi di akhirat susah selama-lamanya. Boleh? Mau? Hah? Siap? Macam mana kalau kita susah sebentar di dunia, tapi senang selama-lamanya? Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau jawab mudah, saya sekarang bagi soal, tuan-tuan jawab itu mudah, tapi amalkan susah. Menamalkan susah, mempraktik susah. Semua berkata lebih bagus susah sebentar dunia, tapi selama-lamanya senang. Lebih bagus lagi senang dunia, senang akhirat. Itu manusia. Manusia suka macam itu. Dibanding walaupun kita susah 60 tahun, dibanding di akhirat jauh lebih banyak akhirat. 60 tahun sama akhirat belum satu hari. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan, tidak ada batas, selama-lamanya. Berarti 60 tahun tidak ada arti. Tapi sekarang banyak orang jadikan 60 tahun itu berharga. Dia boleh berbohong, dia boleh menipu, dia boleh dusta, dia boleh bermacam-macam dosa maksiat demi 60 tahun. Dia lupa selama-lamanya. Kalau kita berakal, yang semestinya jadi korban 60 tahun. Kalau ada tawaran, mau 1000 atau 60, milih mana? Hah? Anda tuan-tuan milih mana? Kalau saya tawarkan 60 ringgit, 1000 ringgit, milih mana? Tak ada orang kata sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak ikhlas. Saya mau yang banyak ini, biarpun tidak ikhlas tidak apa, tapi 1000 saya dapat. Itu sifat manusia, suka mengambil yang banyak, suka mengambil yang tinggi. Tapi semestinya yang tinggi ini bukan di dunia, ini semua di akhirat. Kalau di dunia ini apapun nikmat, apapun kita dapat, semuanya kecil, tidak ada arti untuk akhirat. Oleh karena itu pandai seorang, cerdas seorang, mulia seorang, yang dia selalu mengutamakan akhirahnya. Bukan berarti tuan-tuan salah faham, tidak boleh urus dunia. Urus dunia silahkan. Urus dunia. Tapi yang saya maksud, jangan sampai dunia melalaikan dari akhirat. Yang semestinya dunia menjadi jabatan untuk akhirat, menjadi jembatan naik ke akhirat, membawa kita dapat ridha Allah. Tapi bukan dunia membawa kita masuk neraka.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Itu yang mesti kita jaga. Tapi kalau kita nampak umat Islam sepertinya umat Islam senang hidup di dunia. Malah ada yang belum mau mati. Kalau boleh dibagi tawaran tidak boleh mati, senang manusia, mau. Sekarang saya bagi pertanyaan tuan-tuan. Mau mati tidak? Yang mau mati angkatan. Saya mau bagi daftar ini. Ada buku tulis? Saya mau semua nama-nama mau mati, saya bagi siap mati. Siapa? Kenapa kita takut mati? Karena semua kita tahu diri. Semua tahu diri. Masih banyak kurang. Belum sempurna ikhlas, belum sempurna iman, masih banyak kekurangan amal saleh, masih banyak dosa maksiat, ya takut mati. Sebabnya takut mati hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena cinta dunia. Sekarang kita merasa baru kita siap rumah bagus, besok meninggal dunia. Berat, susah. Macam mana? Ini belum saya tempati. Saya kemarin satu kawan, dia undang saya ke rumah. Dia punya rumah bagus besar. Baru jadi. Dia bawa acara syukuran. Baru satu kali. Sebelum acara syukuran, yang punya rumah dia bawa saya tengok. Bagaimana mewah, bagus. Sudah berapa milion habis. Saya bercakap, ini bagus rumah. Tapi lebih bagus rumah surga. Kalau tuan dan nilai harga rumah ini bangun masjid, itu dapat nanti di akhirat. Kalau ini rumah, tuan sudah siap, belum tentu nikmat. Abah jawab, InsyaAllah kalau ada rezeki saya bikin masjid lagi. Dia sudah bikin rumah bagus, mewah, mahal, jutaan habis. Dia masih berkata, kalau ada rezeki, InsyaAllah saya bikin masjid lagi. Saya cakap, tidak perlu tunggu rezeki. Tuan sudah ada rezeki, itu saja cukup untuk masjid. Abah jawab, yang saya ada, saya simpan untuk keluarga. Kenapa tuan? Takut miskin. Kalau ini habis, tak ada lagi ya, miskin. Yang jadikan dulu dari miskin jadi kaya siapa? Allah. Allah juga boleh kaya jadi miskin. Orang fikir sekarang boleh tahan kaya karena simpan harta. Itu pemahaman yang keliru, salah, bodoh manusia. Dia belum tahu boleh simpan tapi Allah hancurkan. Kun fayakun habis. Besok acara syukuran, diundang banyak tamu, semua hadir, dari mana-mana datang. Saya sendiri juga datang. Sampai rumah, ada semua keluarga. Tuan rumah tidak ada. Tuan rumah yang punya hajat tidak ada. Dia punya anak keluarga ada. Abah Jakab, saya bertanya, mana ayahmu? Ayah saya lagi berjalanan menuju ke sini. Membawa tamu istimewa. Dia punya tamu besar lah. Dalam perjalanan kita tunggu-tunggu, saya terima telepon, dia punya orang tua dalam perjalanan meninggal dunia. Sekarang rumah bagi keluarga jadi sial. Tidak boleh ada masuk. Sekarang rumah kosong. Itulah hidup di dunia, tidak ada arti. Oleh karena itu tuan-tuan, mesti kita fikir serius. Hidup di dunia ini tidak jamin sisa berapa.
Sekarang boleh jumpa. Saya sudah 7 kali ke Malaysia. Boleh 7 kali ini terakhir. Mudah-mudahan kita jumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus mesti kita fikir baik-baik. Fikir dengan serius. Dunia ini sebentar. 60 tahun, 70 tahun belum arti. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nabi Nuh alaihissalam umur melebih dari 1000. Ada riwayat 1300 tahun dia punya umur. Ditanya, wahai Nabi Nuh, macam mana hidup di dunia? 1300 tahun, lumayan besar. Mau 1000 hidup di dunia? 60-70 sudah sakit, banyak sakit. Macam mana kalau 1000? 60 sudah sakit. Karena terlalu banyak beban dunia. Jawab Nabi Nuh, 1300 tahun itu macam saya masuk satu pintu, keluar pintu lain. Sekarang ini kan ada 2 pintu, masjid. Masuk sini, keluar sini. Kira-kira berapa menit? Hanya lewat kan? Dari pintu masuk, keluar pintu lain. Tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. 1300 tahun kata Nabi Nuh macam itu. Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Kalau 1300 tahun macam itu, terus 60 apa? 60 apa? Satu ketik mata, 60 itu sama akhirin, udah habis. Coba tutup mata, buka langsung. Boleh? Coba tutup mata, buka langsung. Habis 60. Oleh karena itu, kalau tuan-tuan masih ingat, lagi dilahirkan, apa yang dibuat pas lahirkan? Diazan kan? Diazan. Kenapa diazan? Ini bukan hanya sebuah sunnah, tapi mesti kita belajar. Diazan di telinga kanan, di iqamah di telinga kiri. Kemudian kalau kita meninggal dunia disalati, salat jenazah. Saya dapat belajaran, saya pernah berfikir, ya Allah, kenapa kita lahir dunia di azan, meninggal dunia di salat? Saya dapat belajar, habis berfikir, minta ilham dan taufik dari Allah, saya dapat umur manusia antara azan dan salat. Umur manusia antara azan dan salat. Kalau sekarang kita masuk masjid, mula azan, selesai salat, berapa menit? Macam berapa menit? 15 menit? 20 menit? Saya kasih bonus, 30 menit. Mula azan sampai selesai salat, 30 menit. Artinya tuan-tuan, hidup kita di dunia sama akhirat hanya 30 menit. 60 tahun, 30 menit sama di akhirat. Tapi banyak orang yang sudah tertipu oleh 30 menit. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Mohon maaf tuan-tuan, kita sebagai manusia tapi bodoh. Kenapa bodoh? Ini kata Allah, manusia bodoh. Kenapa Allah berkata manusia bodoh? Karena dunia yang 30 menit boleh ditipu daripada akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, pandai seorang yang dia tahu, oh dunia ini bahaya. Yang paling buruk itu dunia. Dunia ini fitnah. Harta itu fitnah. Keluarga itu fitnah. Pandai seorang yang boleh jaga diri dari fitnah. Jangan sampai terjumus dalam fitnah. Kalau kita sudah terjumus dalam fitnah, na'udzubillah, susah dunia, susah akhirat. Tapi kalau kita kurbankan dunia, selalu utamakan akhirat, sungguh Allah akan datangkan dunia kepada kita. Allah datangkan. Ini dunia milik siapa?
milik Allah, bukan milik kita. Apapun yang kita berjuangkan, mesti kita yakin tidak akan lebih daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Mau kerja 8 jam, mau kerja 24 jam, sama. Rizki yang Allah takdirkan, itu saja. Tidak boleh lebih. Oleh karena itu, mesti kita berfikir lagi. Perbaiki fikiran kita, pemahaman kita terhadap dunia. Dan fikirkan setiap hari kita boleh mati. Ini hari ini Jumat. Kita selalu berdoa, ya Allah panjang umur, sihat wal afiat. Kita selalu berdoa. Istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Tapi doa tidak cukup. Kalau sudah datang kematian, boleh orang dia masuk masjid, salat Jumat, meninggal dunia. Sebelum dia datang ke masjid, dia sudah bagi berita, bagi kabar, bagi telefon, ada janji, ada meeting, ada urusan. Nanti saya lagi mau salat Jumat di Darussalam. Lepas Jumat insyaAllah kita jumpa makan siang sama-sama. Kawannya tunggu 1 jam, 2 jam. Ini mana? Di telefon. Mohon maaf, telefon yang anda hubungi non aktif, tidak dapat dihubungi. Ini macam mana? Besok dia cari, kawan mana ini? Saya sudah janji, lepas Jumat mau makan sama-sama. Sudah almarhum, meninggal dunia. Dan yang saya heran, kalau ada berita orang meninggal dunia, selalu ada orang tanya, kenapa dia? Sakit apa? Tidak perlu sakit kalau meninggal. Tidak perlu sakit. Ada orang, saya kenal satu kawan, dia punya orang tua sakit, masuk hospital. Dia punya anak selalu datang, rawat terus sana sini. Sampai kata dokter, ini ayah sudah susah. Sejarah medis, dokter angkat tangan, tidak boleh dapat. Mungkin mau habis umur, udah. Anak nangis, ayah saya mau meninggal dunia. 3 hari kemudian, ayahnya sehat. Keluar dari hospital, kuburkan dia punya anak. Anak meninggal. Anak yang meninggal. Dokter kata orang tua meninggal. Tapi anak yang meninggal. Siapa yang kuburkan? Orang tua kuburkan anak. Begitu dunia. Tidak aman soal mati. Tidak aman. Orang sakit kemarin di hadapan mata saya pengantin baru. Masuk hotel, ada acara pesta, masuk hotel. Senang, bahagia, masih muda. Dia menceritakan sebelum masuk naik di atas panggung, tempat resep pesta, banyak tamu datang, dia cakap sama saya. Saya lepas acara ini, saya mau bulan madu ke Inggris. Saya bilang, saya bagi nasihat. Karena Allah bagi nikmat nikah, mesti ada nawaitu lebih baik. Nawaitu saja, belum tentu ada amal. Nawaitu selepas acara ini saya mau umrah. Bulan madu umrah. Jadi jangan nawaitu Inggris, nawaitu umrah. Nanti tidak apa-apa Inggris belakangan. Tapi dia belum faham apa yang saya maksud. Begitu dia senang dan dia berencana sama orang tua mau siap-siap. Lepas acara langsung berangkat ke Inggris. Orang-orang masih pesta, tamu-tamu lagi makan. Orang pertama datang salaman, ucapkan tahniah, meninggal dunia. Langsung dia berdiri, jatuh. Orang fikir apa? Mungkin pinsang. Dibawa langsung meninggal dunia. Inggris tidak dapat, bulan madu tidak dapat, bulan madu di dalam kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu anda punya niat baik. Walaupun belum tentu amal, tapi ada niat. Allah kasih nikmat, insyaAllah saya dapat mudah rizki, nawaitu umrah. Belum tentu ada umrah, tapi ada
nawaitu. Seandainya meninggal dunia, Allah kasih pahala umrah. Karena kita nawaitu. Innamal a'malu bin niyat. Mula amal itu dengan niat. Oleh karena itu selalu kita punya amal baik. Niat. Mau tidur, silahkan tidur. Nawaitu apa? Nawaitu bangun salat malam. Ada niat.